Kemudian berikutnya kita belajar tematik ya anak-anak. Buka buku penanya di halaman 27. Nah, kita memasuki pendamping pembelajaran 3. Yang pertama untuk muatan bahasa Indonesia. Kita belajar sikap duduk yang benar saat membaca. Bagaimana sih Bu Ina sikap duduk yang benar saat membaca itu? Nah, perhatikan sikap duduk dan jarak mata saat kamu membaca buku. Nah, yuk kita perhatikan cara membaca yang benar. Posisi duduknya seperti apa? Nah, ini jarak mata tidak terlalu dekat dengan buku. Jarak mata tidak terlalu dekat dengan buku. Duduk tegak, tidak membungkuk. Duduknya tegak, tidak membungkuk ya. Tegak, lurus. Kemudian gunakan lampu baca jika diperlukan. Nah, jika diperlukan pakai lampu baca, misalnya lampunya kurang terang ya. Anak-anak bisa pakai lampu baca supaya lebih terang dan tulisannya jelas untuk dibaca. Posisi duduk yang salah akan membuat tubuhmu sakit. Nah, kalau anak-anak posisi duduknya ketika membaca itu salah, itu akan membuat tubuh anak-anak menjadi sakit. Membaca terlalu dekat akan membuat matamu sakit. Nah, kalau membacanya terlalu dekat juga akan membuat mata kita sakit. Membacalah di tempat yang terang. Nah, kita harus membaca di tempat yang terang, tidak boleh di tempat yang gelap ya. Itu nanti akan membuat mata kita menjadi sakit. Seperti itu ya anak-anak, ini adalah cara duduk yang benar ketika membaca. Harus dipraktekkan ya, ketika anak-anak membaca harus tubuhnya harus tegak, tidak boleh membungkuk. Jarak mata tidak boleh terlalu dekat dengan buku. Kemudian kalau membaca harus di tempat yang terang. Kemudian ayo berlatih. Kita kerjakan sama-sama ya bersama Bu Ina. 1. Berilah tanda centang pada sikap tubuh yang baik. Berilah tanda silang pada sikap tubuh yang tidak baik. Yang A, perhatikan gambar pertamanya. Ini sedang duduk membaca. Ini adalah sikap tubuh atau posisi duduk yang baik atau tidak baik anak-anak? Iya, ini adalah posisi tubuh atau sikap tubuh yang baik saat membaca. Kita centang. Nah, duduknya tegap ya. Kemudian jarak mata dengan buku tidak terlalu dekat. Kemudian gambar berikutnya, membaca sambil tengkurap. Nah, ini posisi membaca yang baik atau tidak baik anak-anak? Iya, ini adalah tidak baik ya. Maka kita silang. Kalau membaca tidak boleh sambil tengkurap, posisinya salah. Nanti kalau jarak mata dengan bukunya terlalu dekat akan membuat mata kita sakit. Kemudian juga tubuh kita akan menjadi pegel-pegel ya, karena posisinya salah. Kemudian yang B, ini adalah posisi duduk saat membaca yang benar atau salah, atau sikap tubuhnya baik atau tidak baik anak-anak? Iya, ini adalah posisi tubuh yang baik saat membaca. Karena apa? Kita centang ya, karena duduknya dengan tegap, tidak membungkuk. Kemudian jarak mata dan bukunya tidak terlalu dekat. Kemudian gambar berikutnya, ini
posisi duduk saat membaca. Benar atau salah? Iya, ini adalah posisi tubuh atau sikap tubuh yang tidak baik. Nah, tidak boleh ditiru ya membaca seperti ini. Ini duduknya membungkuk. Jarak mata dengan bukunya terlalu dekat akan membuat mata kita sakit. Tidak boleh ya. Kalau membaca seperti ini kita silang. Kemudian yang C, gambar pertama. Ini sikap duduk yang baik atau tidak baik anak-anak? Iya, ini adalah sikap duduk saat membaca yang baik. Kita centang. Kemudian yang gambar berikutnya ini sikap saat membaca itu kalau berdiri baik atau tidak baik anak-anak? Tidak baik ya, tidak boleh ditiru. Kalau membaca tidak boleh sambil berdiri, membaca harus sambil duduk. Ini kita silang ya anak-anak. Iya, itu tadi adalah contoh sikap tubuh yang baik saat membaca. Bisa membedakan ya anak-anak? Iya. Kemudian yang berikutnya untuk muatan matematika di halaman 29. Kita belajar matematika menghitung bilangan 1 sampai 10. Perhatikan gambar di samping ini. Ada anak-anak sedang menghitung dengan jari. Jari tanganmu dapat kamu gunakan untuk menghitung. Nah, anak-anak bisa menghitung menggunakan jari tangan kalian. Berapa banyak alat tulis yang ada di tasmu? Hitunglah menggunakan jari-jari tanganmu. Tirukan cara menghitung dengan jari berikut. Yuk, kita perhatikan, kemudian nanti ditirukan anak-anak di rumah masing-masing ya. Kalau 1 itu kita bisa menggunakan jari telunjuk kita ya, seperti ini. Kalau 2 bisa menggunakan jari telunjuk dan jari tengah. 3 menggunakan jari telunjuk, jari tengah dan jari manis yang ibu jari dengan jari kelingkingnya ditekuk. Kalau 4 itu menggunakan jari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking. Yang ditekuk adalah ibu jari. Kalau 5 itu 5 semua jumlah jari tangan kanan. Ada ibu jari, jari telunjuk, tengah, manis, dan kelingking. Itu adalah 5. Kalau 6 bagaimana Bu Ina? Iya, kalau 6 adalah tadi jari 5 yang tangan kanan ditambah 1 ibu jari tangan yang kiri. Ini adalah 6. Kemudian 7, 5 jari yang tangan kanan ditambah 2 jari tangan kiri. 2 jarinya yaitu ibu jari dan jari telunjuk. 8 berarti 5 jari tangan kanan ditambah 3 jari tangan kiri. Jari apa aja yang 3 tangan kiri? Jari jempol atau ibu jari. Kemudian jari telunjuk dan jari tengah. Yang jari manis dan kelingking ditekuk. Kemudian 9 itu 5 jari tangan kanan ditambah 4 jari yang tangan kiri. Ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, dan jari manis. Jari kelingkingnya ditekuk. Kalau 10 bagaimana Bu Ina? Kalau 10 berarti 5 jari tangan kanan ditambah 5 jari tangan kiri, itu 10. Nah, begitu cara menghitung dengan jari ya anak-anak. Coba ditirukan di rumah masing-masing ya. Dihitung
ada berapa alat tulis yang ada di tas anak-anak semua. Nah, nanti dicoba dihitung pakai jari kalian masing-masing. Begitu ya anak-anak, itu tadi cara menghitung dengan jari. Kemudian selanjutnya untuk muatan PPKN di halaman 31. Muatan PPKN, kita belajar aturan waktu tidur untuk menjaga kesehatan tubuh. Tubuh kita harus dijaga supaya sehat. Tubuh kita memerlukan istirahat. Contoh istirahat adalah tidur. Sebaiknya kita tidur tidak terlalu malam. Nah, anak-anak kalau tidur tidak boleh terlalu malam. Kita juga harus bisa bangun pagi. Nah, kalau tidurnya tidak terlalu malam, pasti bisa bangun pagi. Bangun pagi akan membuat tubuh kita menjadi segar. Jika bangun pagi, anak-anak tidak terlambat ke sekolah. Tidur dan bangun tepat waktu melatih kita disiplin. Nah, jadi anak-anak semua harus bisa mengatur waktu tidur dan bangun tidur yang tepat supaya apa? Supaya melatih kedisiplinan kita semua. Ya, misalkan kita malam sebelum jam 10 harus sudah tidur, harus sudah istirahat. Nanti ketika bangun pagi jam 5, tubuh kita akan menjadi segar. Ya, kalau bangunnya jam 5, pasti anak-anak tidak akan terlambat ke sekolah karena waktu untuk persiapan masih lama. Kalau anak-anak malamnya tidur jam 11 misalkan, nah itu kan pasti masih ngantuk ya kalau pagi, tidak mau bangun. Akhirnya kesiangan jam 6 baru bangun. Nah, sekolahnya menjadi terlambat. Seperti itu. Anak-anak harus bisa mengatur waktu tidur dan bangun tidur ya. Nah, sekarang tugasnya anak-anak membuat jadwal tidur dan bangun tidur. Buatlah jadwal tidur dan bangun tidur selama 1 minggu ya. Dibuat tabel seperti ini atau langsung di pulpen sini boleh. 1 minggu dari hari Senin sampai Minggu dibuat jadwal waktu tidur dan bangun tidurnya. Nanti hasilnya difotokan, kirim ke WA Bu Ina ya. Bu Ina tunggu. Terima kasih. Kurang dan lebihnya Bu Ina mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.